khotbah yang saya siapkan 9 lembar. Karena hari ini tanggal 9, jadi satu hari satu lembar. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, tadi kita mendengar dalam bacaan Injil kata-kata yang sangat bagus. Cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Khalil Gibran, seorang sastrawan Lebanon, pernah menulis demikian. Ketika cinta memanggilmu, walaupun jalan berliku, engkau akan mengikutinya. Dan hari ini ketika kita misa di sini untuk Gotaus, kita bertanya, adakah cinta terhadap para calon imam sedang berkobar-kobar menghanguskan atau menggelorakan hati kita saat ini? Sesuai dengan semangat Sadki, maka saya ingin kita mengambil waktu sejenak untuk mengheningkan cipta, untuk merenungkan cinta kita kepada gereja, cinta kita kepada para calon imam. Kita hening sejenak. Selesai. Khotbah telah selesai. Kalau saya tidak mengajak untuk mengheningkan cipta, nanti Ketua KUI marah saya. Karena itu adalah semangat Sadki. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, 2 minggu lalu saya baru pulang dari siara Porta Sancta. Dan dalam hari-hari siara, ada umat yang bertanya kepada saya, Bapak Uskup, apakah kemampuan melucu itu adalah salah satu syarat menjadi uskup? Saya jawab dia, saya belajar hukum kanonik dan di antara 1752 kanon, tidak saya temukan syarat yang seperti itu. Dia belum selesai dengan pertanyaan. Tapi kan Monsignor Anton, Ketua KUI itu selalu membuat lucu ketika khotbah. Bahkan dia tambah, bahkan oma saya, dia tidak mau minum obat dan makan kalau dia tidak melihat Monsignor Anton kalau dia berkhotbah di YouTube. Luar biasa ini karismanya. Karisma beliau luar biasa. Padahal tadi di muka pintu sana ketika kita foto, ada yang datang, oh ini Romo Anton dari Bandung ya. Bapak Uskup Anton jawab, oh bukan, saya dari Bogor. Kemampuan melucu. Lalu saya tambahkan, oh kalau kami uskup yang lain mendapatkan 7 karunia roh. Tapi kalau Monsignor Anton maka dia mendapatkan tambahan 1. Karena akan menjadi calon kardinal. Ingatlah aku apabila engkau datang sebagai kardinal. Setidaknya tiket ke Roma free. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, hari ini gereja semesta atau gereja universal merayakan pesta pemberkatan Basilika Lateran. Salah satu basilika yang dikunjungi oleh para pesiara pengharapan Porta Sancta saat-saat ini atau tahun ini. Basilika ini didirikan pada abad keempat dan didedikasikan atau diberkati pada tahun 324 Masehi.
Dan gereja ini, basilika ini adalah gereja basilika pertama di mana Paus dia tinggal di situ sampai abad ke-14. Basilika Lateran menjadi kepala dari semua, kepala dan ibu dari semua gereja di dunia ini. Intinya, ketika kita merayakan pesta ini, maka kita sebenarnya merayakan apa artinya cinta atau mencintai. Karena cinta umatlah, maka gereja basilika itu dibangun dan didirikan. Dan kalau hari ini kita berkumpul untuk perayaan Ekaristi ini, pertama-tama kita merayakan cinta Tuhan yang tanpa syarat, tanpa batas kepada kita sekalian. Perayaan Ekaristi hari ini adalah perayaan di mana Yesus memberikan dirinya lewat tubuh dan darahnya kepada Anda, kepada kita semua, tanpa bertanya apa dosa Anda, dengan siapa Anda berdosa, dan berapa dosa yang Anda lakukan. Cinta hanyalah memberi, mengalir seperti yang kita dengar dalam bacaan pertama tadi. Air cinta itu mengalir dari bait suci. Dan cinta itu menghidupkan, menguatkan, dan mengobarkan semangat orang-orang yang mengalaminya. Hari ini ketika kita diajak dalam kata-kata pembukaan tadi, sebenarnya khotbah sudah selesai karena memang kata pembukaan seperti khotbah tadi. Maka kita disadarkan bahwa Anda memberi bukan karena terpaksa, tapi Anda memberi karena Anda merasa dicintai oleh Tuhan. 3 tahun lalu saya berkunjung ke Pulau Seram. Kalau salah ucap, Seram. Pulau Seram di Ambon, di Maluku. Ketika saya selesai misa, ada seorang pemuda. Dia mendekati saya dan dia mengatakan, Bapak Uskup, apakah saya boleh menjadi calon imam? Karena dia sudah tamat SMA, orang tuanya juga sudah tidak ada. Tanpa mempertimbangkan hal-hal lain, saya bilang, esok kamu langsung masuk seminari KPA. Bilang kepada rektor, ini perintah uskup. Jadi mesti taat. Jadi esoknya dia bawa datang barang-barangnya dan dia masuk seminari KPA. 1 tahun di seminari KPA, setelah itu dia memilih diosesan, calon imam diosesan, lalu dia masuk di seminari TOR. Dan tahun lalu saya mengirim dia ke seminari Bandol di Kalimantan milik Romo Yohanes. Anak ini tidak mempunyai orang tua, bapak dan mama tidak ada. Dia dipiara oleh kakek dan neneknya. Tetapi gelora semangatnya untuk menjadi seorang calon imam sangat luar biasa. Dan Anda bisa menemukan orang-orang seperti ini ada di berbagai keuskupan di Indonesia ini. Ada di Papua, di Flores, di Sumatera, Kalimantan, dan semuanya. Ada banyak dari antara mereka ingin menjadi imam, tetapi kadang mereka terhalang oleh keadaan finansial keluarga. Ada banyak calon yang masuk seminari, tetapi kadang kita melihat ketika makan, waktu makan kita hanya melihat
mungkin di Jawa ini biasanya makan nasi. Kalau kita di bagian timur, ubi-ubian dan lain sebagainya. Dulu saya ingat waktu kami itu di bagian K, itu kami mau singkong, itu makan sayurnya, daunnya jadi sayur, akarnya itu jadi makanan. Jadi kita makan seperti itu. Dan ini pengalaman banyak seminari di seluruh Indonesia. Mereka tidak persis sangat miskin, tetapi kekurangan pasti ada. Maka hari ini, ketika kita berada di gereja Santo Andreas Kim Taegon ini, kita diingatkan akan orang-orang hebat dalam kitab suci yang memberi tanpa syarat dan tanpa batas. Yang dalam bahasa Santa Teresa dari Kalkuta, mencintai sampai terluka. Janda di Sarfat, dia memberi makanan kepada sang nabi, dan Tuhan memberikan kelimpahan kepadanya. Janda di Bait Allah, dia memberi seluruh miliknya karena dia yakin bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Sakeus berdiri ketika Yesus mengunjunginya dan mengatakan, pokoknya kalau saya ambil sesuatu saya akan mengembalikan berlipat-lipat ganda. Semua tokoh hebat ini mengajarkan bahwa memberi dan berbagi itu tidak karena dinilai dari jumlahnya, bukan juga karena dipaksa, tetapi mereka memberi dari hati yang tulus dan belas kasih dari kepada sesama. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, dalam 1 Timotius 6, 17 sampai 19 dikatakan, peringatkanlah agar mereka berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan berbagi, dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang kekal. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, saya mau mengakhiri khotbah saya karena tadi diingatkan jangan panjang-panjang walaupun sudah panjang. Karena sebenarnya saya berkhotbah ini berada di bawah tekanan. Ketua KWI bilang kamu berkhotbah supaya menggerakkan umat untuk memberi, tapi tadi dia mengatakan jangan memaksa orang untuk memberi. Ancamannya kalau kamu tidak berkhotbah dan umat tidak memberi, seminari-seminari kamu di Ambon tidak akan mendapatkan bantuan. Maka saya mengakhiri khotbah saya dengan mengatakan dua hal ini kepada ibu-ibu dan saudara-saudari perempuan. Rahimmu mungkin tidak akan mengandung seorang bayi yang akan menjadi romo atau imam. Tetapi percayalah dan berbanggalah bahwa kalau hari ini Anda mengambil keputusan untuk membantu para seminaris, maka banyak anak di seluruh Indonesia ketika mereka menjadi imam, di dalam iman Anda akan menjadi ibunya. Kepada bapak-bapak, memang engkau tidak mungkin tidak akan disapa sebagai papanya romo, apalagi papanya uskup, apalagi papanya kardinal. Tapi jika hari ini engkau memutuskan untuk menyumbang bagi para seminaris, calon-calon imam, maka sesungguhnya engkau seperti Santo Yosef yang menjadi bapa angkat bagi Yesus dan membantu dia untuk memulai karya penyelamatannya di dunia ini. Marilah berbagi, maka engkau akan menyadari betapa Tuhan akan selalu memberimu sehingga engkau tidak akan kekurangan. Semoga demikian. Amin.